Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Maira Puspitarani, NIM 1904029 dari 2 BPG PAUD. Saya di sini akan membacakan cerpen hasil buatan karya saya sendiri. Jadi, saya itu bikin cerpen dengan judul Senja Terindah. Please keep on watching. Jadi, saya akan membacakan sekarang ya. Ketika senja menampakkan keindahannya, bukan berarti senja akan menetap selamanya. Langit jingga yang menyejukkan mata seraya berkata, jangan lupakan kenangan kita. Maaf, aku harus pamit dengan segera. Air mataku jatuh. Pipiku basah menyaksikan kepergian senja. Yang kupikir dia tak akan pernah meninggalkanku. Namun pada akhirnya takdir tetap membawanya pergi menuju keremakan malam. Aku menyaksikan perpisahan ini dengan hati tersayat. Aku tak tahu harus melakukan apa lagi. Aku hanya bisa mendoakan agar bisa kita dipertemukan lagi meskipun dalam dimensi yang berbeda. Bodoh bukan? Ya, aku memang bodoh. Menginginkan dia tetap dalam hidupku bagaimanapun keadaannya, karena aku begitu mencintainya. Tak pernah aku menemukan cinta seindah cinta yang dia berikan padaku. Cinta yang mengajarkanku arti dari sebuah kesabaran, pengorbanan, cinta, rasa saling percaya dan saling menghargai. Meskipun yang ku kenal adalah senja yang cuek, tapi ia menunjukkan mencintaiku dengan caranya sendiri. Ia begitu dewasa dan sabar. Aku tak mengerti lagi dengan diriku yang sebesar itu mencintainya. Tapi kini cahayanya semakin redup. Batang hidung sudah hampir tak terlihat. Semuanya tampak gelap. Dan aku menyadari kini kita sudah benar-benar terpisah. Kenapa aku harus kehilangan seseorang ketika aku sudah percaya bahwa orang itu tak akan pernah hilang dari muka bumi ini? Kenapa pada akhirnya semuanya sama saja? Datang, lalu akhirnya pergi. Aku berteriak sembari bercucuran air mata. Tak kuasa menahan air mataku. Air mataku semakin menjadi-jadi. Tuhan, jika memang ini takdir bagi kita, kenapa kau dengan cepat mengambil senja pergi? Kenapa kebahagiaanku harus pergi begitu dengan cepat? Aku mencintainya dia ya Tuhan. Hanya dia yang kuinginkan. Aku berteriak dengan frustasi. Senja, ucapku lirik. Aku jatuh, rasanya tubuhku sudah tak kuat lagi menopang badanku yang rapuh. Kakiku dipenuhi pasir sekarang. Aku sudah tak peduli lagi dengan buruknya kondisiku saat ini yang menandakan bahwa begitu terpuruknya aku. Aku masih melihat ke arah tempat di mana senja pergi. Berharap dia akan menampakkan diri, menghampiriku dan meraih tubuhku untuk ia dekap dalam tubuhnya yang hangat. Senja, kenapa kau tak memberikan aku kesempatan lagi untuk semua mimpi kita bisa wujudkan? Batin. Aku membuka foto kenangan kita berdua yang terpampang nyata dalam dompetku. Senyumnya yang indah dengan lesung bibit sebelah kanan, rambutnya yang jambul indah, mata warna belok, warna kulit yang putih bersih terlihat seakan menatapku sangat dalam. Aku pun menciumi foto itu sembari tersenyum kecut. Tak menyangka, seakan tak lama aku segera mengusap pipiku yang dibanjiri air mata. Ketika aku melihat kaki yang semakin lama menghampiriku, aku menundukkan kepala dan memejamkan mataku. Aku tak tahu siapa dia, tapi aku berharap itu adalah senja. Ucap. Kaki itu sekarang berdiri tepat di depanku dan berkata, jangan menangis lagi. Suara berat itu membuatku mengangkat kepalaku untuk melihat siapa dia. Ternyata dia bukan senja, dia bukan orang yang aku harapkan. Hanya lelaki berwajah oval, pipinya yang cabi, mata sedikit sipit dan bibirnya yang merah menatapku sembari tersenyum. Kita pun bertatapan mata. Lalu dia perlahan jongkok di depanku. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku
tidak bisa melihat perempuan menangis. Ia menyodorkan lap tangan motif kotak-kotak berwarna orange, persis seperti warna kesukaan Senja. Lelaki itu tersenyum lagi. Aku tak mengerti skenario apa lagi yang aku hadapi kali ini. Aku segera menundukkan kembali kepalaku. Jangan ganggu aku, biarkan aku rapuh seperti ini. Lelaki itu menghela nafas. Aku juga tidak tahu siapa kamu. Tapi ketika aku melihatmu, rasanya hatiku tergerak untuk menolong kamu. Entahlah, ia duduk di sampingku dan akhirnya kami duduk bersebelahan dengan saling diam. Tak ada sekatah patah pun dari kami yang dilontarkan. Akhirnya ia menoleh kepadaku sembari menghapus air mataku dengan lap tangan tadi. Trust me, aku cuma pengen bantu kamu. Setelah itu aku pergi, ucapnya. Aku menyerah juga akhirnya. Aku mencoba untuk percaya dengan dia yang tak tahu asal usulnya dari mana, tapi aku akhirnya mencoba mencurahkan isi hatiku. Jadi aku bercerita tentang dia, tentang kejadian yang aku alami hari ini. Namaku Bulan. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi mungkin dengan aku cerita itu bisa sedikit menenangkan hatiku yang rapuh. Apakah kamu bisa aku percaya? Tanyaku. Ia menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Ya, aku menceritakan semuanya yang kualami hari ini. Tentang Senja yang tiba-tiba meninggalkan aku tanpa memberikan aku sedikit waktu untuk mempertahankannya dalam waktu yang lebih lama. Senja bilang bahwa kepergiannya memang sudah skenario Tuhan yang tak bisa diubah. Sudah habis waktunya kita bersama karena sudah tak ada lagi kecocokan di antara kita. Sikapnya yang dingin serta cuek bersanding dengan aku yang ingin selalu diperhatikan, dan ia pun terpaksa melakukan ini semua demi kebaikan bersama. Senja bilang bahwa ada kalanya kita harus berpisah demi kebaikan, di mana salah satunya harus ada yang berkorban untuk pergi demi kebahagiaan bersama. Aku ingat jelas ucapan yang Senja lontarkan dengan suaranya yang lembut serta lirik. Lan, tak semua perpisahan itu buruk. Mungkin berpisah adalah jalan yang terbaik dari hubungan ini. Aku seperti ini supaya kamu bahagia, bukan aku ingin tak. Bulan, aku tak ingin terus menyakitimu. Kamu harus bisa bahagia. Dan kita harus bisa saling bahagia walau dengan cara yang berbeda. Itulah kata-kata Senja yang selalu terngiang-ngiang dalam pikiranku. Hatiku sakit, sangat sakit. Aku bertanya-tanya kenapa baginya kita sudah tidak cocok? Kenapa malah masalah yang kita hadapi tak menjadikan kita saling kuat? Apakah itu hanya omong kosong bahwa dia sebenarnya butuh orang yang lebih dari aku? Entahlah, aku pikir dengan aku mendekap tubuhnya bisa membuatnya ia mengubah pikirannya untuk terus menetap. Tapi nyatanya Senja memang tidak ditakdirkan untukku. Dia memang sudah seharusnya pergi. Semesta sudah tak mengizinkan kita untuk bersama. Padahal beribu kenangan telah kita lewati. Aku sangat bahagia dengannya. Kita saling mencintai. Aku pun percaya juga dia begitu mencintaiku, walau aku tahu letak-letaknya hubungan ini dikarenakan aku yang sudah menyakiti hatinya berkali-kali dan membuatnya kecewa. Mungkin aku orang yang paling buruk sekarang. Aku menyia-nyiakannya. Aku gagal menahannya pergi. Dia tak ingin lagi tinggal denganku. Ucapku terpatah-patah. Air mataku kembali bercucuran. Aku menatap lelaki itu. Aku merindukannya. Aku ingin dia. Aku mencintainya, tapi aku sering membuatnya terluka. Aku tak tahu bagaimana. Aku merindukannya. Aku ingin dia di sini. Aku yang sedang bercerita dengan laki tersebut sudah tak kuat menahan air mata. Aku pun menangis sekencang-kencangnya. Lelaki itu mendekatkan tubuhnya padaku, membiarkan aku menyender pada bahunya yang bidang. Ia hanya terdiam, tak mengucapkan sepatah kata pun. Dan aku larut dalam kesedihanku. Aku memeluk tubuh lelaki itu. Aku menangis di dadanya, dan aku berharap Senjalah yang aku peluk. Aku membayangkan wajah Senja. Entah mengapa aroma tubuh lelaki ini hampir mirip dengan Senja. Wangi perpaduan coklat vanila yang menyengat. Aku semakin nyaman menangis dalam dekapannya. Apa, menangislah hingga kau merasa tenang. Terima kasih sudah percaya padaku, ucapnya. Aku bingung. Siapa laki ini?
Kenapa dia tiba-tiba datang untuk menemaniku, mendengar ceritaku dan mendekap tubuhku? Siapa dia? Kenapa dia hadir di kala aku kehilangan Senja? Dan mengapa tubuhnya sangat nyaman untuk kupeluk? Dia hampir mirip dengan Senja. Pikiranku berbisik dengan semua pertanyaan itu. Namun aku tak kuasa menanyakan padanya. Setelah aku merasa sedikit lebih tenang, aku menarik tubuhku dari tubuhnya. Terima kasih banyak. Kamu membuatku sedikit lebih tenang. Boleh aku tahu namamu? Aku tersenyum lirih. Aku Fajar, jawab dengan senyum manis hingga aku tak bisa lagi berkata-kata. Aku juga tak tahu kenapa hatiku tergerak untuk menghampirimu. Tapi aku memang tak bisa melihat perempuan menangis. Itu membuat hatiku ikut sedih. Makanya aku senang jika kamu bisa percaya padaku. Terdengar ketulusan dari setiap suara dan ucapan yang ia lontarkan. Aku tak bisa berkata apa-apa selain memperhatikannya berbicara. Jika kamu sedih, jangan ditahan. Memang tak selamanya orang yang kita cinta akan menetap. Tapi kamu juga harus percaya bahwa Tuhan membuatkanmu skenario terbaik. Kamu pasti akan ditemukan dengan orang yang lebih baik. Percayalah. Selanjutnya, aku tak berucap apapun. Lagi-lagi aku dibuat bingung dengan skenario Tuhan. Aku tak menyangka kenapa semua ini terjadi. Ada apa dengan orang ini? Entahlah. Aku memandang langit yang kini sudah terlihat mulai gelap. Kulihat bintang yang memenuhi awan. Bulan pun dengan terang bersinar. Aku seperti melihat diriku di langit itu. Bulan, maukah kau berteman denganku? Aku ingin melihat kamu tersenyum. Sangat disayangkan wajah seindah kamu bila kamu gunakan untuk terus menangis. Ucapnya sedikit tertawa. Aku juga tertawa. Aku pun mengangguk. Baiklah, jawabku sembari tersenyum. Hari itu, Fajar sukses membuat aku sedikit lebih tenang. Padahal hari itu adalah hari yang buruk untukku. Aku merasa orang yang paling menyedihkan, orang yang tak pantas untuk dicintai. Dari Senja, aku belajar bahwa Senja membuat aku mengerti arti kata rela. Aku berdoa pada Tuhan untuk membimbingku agar aku bisa mengikhlaskan Senja pergi. Walau tak mungkin untuk aku bisa melupakan Senja secepat itu, aku harus bisa menerima takdir bahwa tak selamanya yang hadir akan menetap. Sekuat apapun kita menggenggam, jika sudah waktunya pergi, dia akan pergi. Walaupun sekarang aku sudah mengerti arti pesan perpisahan Senja kala itu, ada kalanya aku pasti akan mengerti bahwa perpisahan demi kebaikan adalah jalan yang tepat. Karena itu lebih baik daripada harus bertahan dengan rasa sakit yang tiada usai. Kini, aku harus bisa menerima kenyataan meski yang kujalani hari-hariku hanyalah pilu. Aku sering halu Senja mendekapku. Aku merindukan semua tentang Senja, senyumnya, hangat tangannya, ketawanya, aroma tubuhnya, cara dia memperlakukan aku, kesabarannya, sikap dewasanya. Aku bisa gila karena aku merindukan semuanya. Sesekali aku memang menyesali dan menyalahkan diriku sendiri. Aku selalu teringat kepadanya ketika hendak tidur. Berat sekali aku menjadi semua ini. Namun aku berusaha untuk terus move on dari Senja meskipun sering kali sakit terasa. Tapi tahukah kamu, lelaki yang menghampiriku 6 bulan lalu bertepatan hari pada kepergian Senja, dia masih bersamaku hingga kini. Dia selalu menjadi tempatku berbagi cerita. Dia selalu ada ketika aku membutuhkannya. Seringkali ia menjadi peluk yang menenangkan. Dan dia selalu berusaha membuatku tertawa dari tingkah konyolnya. Walaupun aku tahu dia lakukan semua ini karena sebenarnya ia juga menyimpan hati padaku. Aku pun tak mengerti kenapa Tuhan begitu baik padaku dengan menghadirkan orang yang tak pernah aku sangka. Orang yang menjadi pelengkapku saat aku merasa sebagian diriku tak hilang. Walaupun ku akui aku belum benar-benar membuka hati, tapi dia tetap sabar menunggu. Apapun itu, harap aku tak lagi kehilangan seseorang yang berharga di hidupku. Walau aku tahu tak ada yang abadi di dunia ini, tapi dari Senja, aku belajar tak selamanya perpisahan berakhir dengan buruk. Apapun itu, ku harap aku tak lagi kehilangan seseorang yang berharga dalam hidupku. Walau aku tahu tak ada yang abadi di dunia ini,
Tapi dari senja, aku belajar bahwa tak selamanya perpisahan berakhir buruk. Ketika kita percaya bahwa Tuhan pasti menyiapkan skenario terbaik untuk kita bahagia. Rahasia semesta memang sulit dipahami, tapi selagi kita berpegang teguh untuk siap menerima apapun dari takdir yang telah disiapkan, kita akan lebih siap dan mengerti maksud Tuhan memberikan itu. Akhirnya tahun berlalu, jatuh bangun dan proses melupakan telah aku lewati. Aku bisa melewati itu semua karena support dari Fajar yang tak pernah sedetik pun meninggalkan aku. Ia selalu ada untukku, ia selalu melontarkan kata-kata puitis untuk membangkitkan rasa percaya diri. Persis seperti awal kita bertemu. Fajar tak pernah berubah. Sekarang aku bisa lega sudah move on dari senja. Fajar telah membuktikan padaku bahwa kita bisa lebih bahagia tanpa takut untuk terluka. Aku selagi segala kebingungan dan kekhawatiran aku ketika Fajar hadir bertepatan dengan senja sudah tak ada lagi. Aku begitu menyayangi Fajar. Kini aku telah menemukan kembali diriku yang hilang. Fajar dan Bulan saling melengkapi. Di hari ini, tahun yang lalu, yang kupikir hari terburuk, kita kembali datang ke pantai tersebut untuk mengenang pertemuan pertama kita. Kali ini, kita berdua sama-sama tersenyum bahagia. Tak ada lagi air mata. Kita menyaksikan tenggelamnya matahari dari arah barat. Langit jingga terukir sangat indah, membuat suasana semakin romantis. Senja memanglah sangat indah. Terdapat kesan tersendiri bagi senja untuk menunjukkan dirinya. Di hati aku pun senja punya tempat tersendiri untuk kusimpan dan kukenang. Fajar tak pernah mempermasalahkan soal itu karena ia begitu percaya padaku. Di bawah langit senja, disaksikan oleh ombak kecil dan dinginnya angin sore, Fajar menggenggam erat tanganku. Bulan, terima kasih sudah memberikan aku kesempatan untuk kita jalan sejauh ini. Aku tak pernah berhenti berterima kasih kepada Tuhan yang telah mempertemukan kita di tempat ini. Aku tak pernah sebagai ini, Bulan, ucapnya dengan lembut. Suara berat yang begitu sopan masuk ke telingaku. Apalagi aku, Tuhan maha baik. Ia mendatangkan seseorang yang tak pernah aku sangka. Aku tak pernah merasa sedih lagi sejak bertemu denganmu. Kamu sudah membuktikan padaku untuk membuatku selalu tersenyum. Aku sayang banget sama kamu, Fajar. Aku memeluk tubuhnya dengan erat. Rasanya dunia milik kita berdua. Tak ingin ku lepas pelukan ternyaman ini. Aku begitu menyayanginya sungguh. Matahari tampak semakin tenggelam. Langit pun berubah menjadi warna orange kehitaman. Fajar melepas pelukan kita lalu ia jongkok di hadapanku. Ia mengeluarkan kalung dari kantong celananya seraya berkata, "Di bawah senja, aku berterima kasih kepada senja telah melepasmu hingga akhirnya takdir bisa mempertemukan kita. Aku juga sudah bekerja keras menabung untuk masa depan kita. Yakin hati ini aku akan melamarmu," ucapnya. Deg. Seketika jantungku berdetak dengan sangat cepat. Aku tak bisa mengendalikannya. Keringat dingin membasahi tubuhku. Fajar menyimpan kalung itu di tanganku dan menggenggam erat kedua tanganku. "Rembulan Putri Antresia, maukah kamu menikah denganku, menjadi pendamping hidupku selamanya, dan menjadi ibu dari anak-anakku?" Detik itu juga aku menangis. Ya, lagi aku menangis, tapi kali ini aku menangis bahagia. Hatiku menggebu-gebu, aku sangat bahagia. Aku merasa orang paling bahagia di dunia ini. Aku tak bisa berkata apapun selain mengganggukan kepalaku. Fajar langsung berdiri dan mau berlari-lari di sekitarku. Yes, aku bahagia, aku akan menikah. Aku pun tertawa melihat tingkah lakunya yang menggemaskan. Fajar kembali mendekatiku. Ia menyuruhku menghadap matahari tenggelam untuk ia pakaikan kalung. Perlahan ia mengusap rambutku, memakaikan aku kalung berlian yang cantik dan berkilau. Lalu ia mencium belakang leher. Seketika aku berbalik dan tersenyum padanya. "Terima kasih banyak, Fajar," diraga. Lalu kita berpelukan sembari menggoyang-goyangkan badan kita. Sebahagia itu. "Aku mencintaimu, Bulan," ucapnya dengan suara yang menggemaskan. Aku mencium pipi kanannya. "Apalagi aku." Aku tertawa. Tak lama Fajar mendekatkan wajahnya kepadaku. Ia mencium keningku, pipi kanan dan pipi kiriku. Ku rasakan kebahagiaan yang tiada tara. Kita saling menyalurkan rasa cinta. Dari situ
Ya, kita tidak berpacaran. Sebelumnya, dia membuktikan padaku bahwa status tak menjamin keseriusan. Buktinya, tanpa pacaran, ia langsung melamarku. Aku berterima kasih kepada Senja sudah hadir dalam hidupku, dan kehilangannya membuatku menemukan seseorang yang berharga. Aku mencintainya, sangat mencintainya. Walaupun kenangan kita tak akan pernah aku lupa, tapi namamu akan selalu aku kenang. Terima kasih Tuhan, rencanamu begitu indah. Memang benar, tak selamanya kita akan sedih dan terpuruk. Kita pasti akan menemukan bahagia. Kita pasti akan menemukannya bersama orang yang tepat di waktu yang tepat. Kini fajar dan bulan sudah menjadi satu dalam ikatan cinta, menjalani hidup berdua dengan saling melengkapi, dan kita berencana punya anak 4. Kelak, aku akan tulis kisahku. Aku ceritakan kepada anak kami, dan pantai menjadi tempat favorit kita selamanya. Ya, jadi begitulah cerita Fajar dan Senja. Jadi akhirnya mereka happy ending. Dari sini kita tahu bahwa tak selamanya kita akan bersedih, dan kehilangan seseorang akan membuat kita menemukan seseorang yang lebih baik dan berharga. Saya Maya Puspitani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.